Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Mai di Visip dalam Sepekan. Kali ini episode bersama dengan Cosmip. Dan sekarang aku udah bersama narasumber yang kece nih, udah kelihatan kan dari kacamatanya dan sebagainya nih. Ada Kak Ikhwan. Hai Kak, say hi dulu dong ke teman-teman Halo, semuanya. Apa kabarnya nih Kak? alhamdulillah baik. Baik. Tadi jalan lancar? Kalau tadi lancar, kemarin yang nggak lancar. Oke oke oke, yang kemarin biarlah kemarin lah ya Kak. Iya. Kakak di sini kalau boleh tahu di Cosmip tuh jadi apa nih Kak? Boleh perkenalkan dulu sama teman-temannya. Oke, kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Utakwa, biasa dipanggil Ikhwan. Saya di Kosmik dipercayakan menjadi Panglima Pagelaran periode 2022-2023. Itu udah dari kapan tuh Kak menjabatnya? Kalau menjabatnya itu ya dari Januari ya, kan awal Oh kepengurusan ya kemarin pas ya, awal tahun kemarin sih. muker ada muker nggak sih di Cosmip? Kalau Kosmik namanya itu Mubes, Oh musyawarah besar, mubes, musyawarah besar, terus dipercayakan jadi panglima pagelaran Panglima di situ. Pagelaran. Tugasnya apa aja tuh Kak? Kalau untuk tugasnya sendiri itu Panglima Pagelaran ya yang jelas mewadahi anggota dalam bidang keseniannya, terus mewadahi anggota latihan anggota, terus di tahun ini Oh, juga kami memberikan inovasi itu cipta karya namanya. cipta karya itu kayak apa? Proker jatuhnya outputnya. Iya, kan biasanya itu kan Kosmip itu setiap kegiatan itu selalu melahirkan karya, tapi tidak tersistematis gitu. Jadi di tahun ini Oh, saya mau coba itu disistematiskan, ada mekanismenya. Jadi setiap ada latihan, itu ada karya yang dihasilkan dan itu diupload di YouTube, IG, TikTok gitu. oh, I see. Biasanya tuh kalau misalnya itu kayak cuman emang nampil biasa Iya, aja ya. nampil aja terus dia pakai karya sendiri kan Heeh, gitu, nggak bikin. terdokumentasikan gitu Iya, ya. Oh, oke 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 oke, keren sih keren sih. Jadi ada apa kayak arsip lah ya untuk di Cosmip sendiri. Jadi ada ininya. Terus apa namanya selain itu kalau di Cosmip sendiri itu apa aja sih Kak? Bidang-bidang ini kan aku kalau sependengaranku ya istilah-istilah di Cosmip ini agak beda nih teman-teman. Kayak misalkan ketua umumnya itu disebutnya kayak raja gitu ya Kak. iya Selain itu Raja. apa lagi tuh Kak? Jadi kalau bicara tentang struktur itu di pengurus Kosmip ada 5 orang tuh Mbak. Oh, heeh. Jadi yang paling tinggi itu ada Raja sebagai ketua umum tadi kan. Ya. Terus di bawah Raja itu ada Patih namanya. Patih. Patih Oh, itu oke oke. kayak sekretaris umumnya lah. Oh, sekretaris. Oke. Nah, yang setelah itu ada bendahara umum, itu Benda biasa benar kan, umum, dapur bendahara umum umum. biasa kan. Dan itu di bawahnya itu ada panglima. Panglima itu ada Panglima. 2 orang. Oh, Jadi di Kosmik dibedain itu ada lagi. 2 panglima. Oke, oke, oke. Ada panglima organisasi, Hah? ada panglima pagelaran. Jadi kayak dibagi dua, Oh, kayak satu panglima itu ngurusin urusan dalam, internal. internal, yang satu lagi keluar gitu, Keluar. ke Oh, event, jadi relasi di luar Bang gitu. Ikhwan ini lebih ke event yang Event tadi ya. di luar-luar. Terus selain itu di bawah-bawahnya itu ya anggota ya jatuhnya. Ya, anggota pun ada dibagi juga sih. Kayak yang Dibagi. anggota yang baru masuk kayak kemarin kan alhamdulillah Kosmi baru selesai Oh iya, menyelesaikan penerimaan anggota baru. Itu ada 20 orang dan 20 orang itu masuk ke Kosmi sebagai anggota muda. Anggota muda, Anggota sebutannya muda. anggota muda. Iya. Itu Dan diangkatnya pas kapan? di hari terakhir, jadi ada agenda itu namanya kemah seni. Nah, di hari terakhir itu ada pengukuhan sebelum siap-siap mau pulang. Oh, kayak dilantik ya. Dilantik gitu jadi anggota muda. Nah, setelah aktif dalam 1 tahun, anggota muda ini menjalankan ujian. Oh, ada ujiannya. Ya, ujian itu untuk ngambil nomor Indokosmip. Kayak yang di PDH ini, Oh, oke 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 yang di oke bawah oke. nama. Iya Nah, terdata banget ya. ya, Oke 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 oke. jadi benar-benar ya kalau mau dapat PDH, mau dapat NIC, coba dulu mana laporan kamu selama setahun gitu loh. Oh, iya Jadi iya. anggota muda ini menyerahkan laporannya, kegiatannya selama 1 tahun gitu kan, menceritakan, terus diuji juga oleh penguji itu. Ada dari Raja kan diuji, Patihnya juga nguji. Kemudian kalau mereka lulus, mereka akan dapat NIC dan mereka berganti status jadi anggota Jadi biasa. anggota biasa. Nah, setelah itu, setelah anggota biasa ini ada ujian lagi gitu. Tapi ujiannya bukan dari Kosmip nih. Ujiannya dari dosen. Ya ujian skripsi. Mereka tamat. Ujian skripsi. Iya, mereka tamat jadi anggota kehormatan. Oh, yes. Bisa. Itu bahasa kami di sekre sih. Bahasa kami di sekretariat gitu. Oke oke, aku agak ke distract. Hah, dosen. Oke oke, ya ya ya, I see, Iya I kan, see, I kan see. nggak mungkin Bener kita bener bener dari bener. Kosmip yang
uji itu kan, Anda layak atau tidak menjadi Oke, anggota oke, kehormatan, oke, kan oke. bukan kami gitu kan. Jadi tadi itu anggota muda, anggota biasa, anggota kehormatan ya. Iya, Oke, oke. Aduh, aku masih ke distract sama tadi, ya, jadi bingung sendiri. Jadi Kak Ihwan ini berarti kemarin tuh udah melewati 1 tahun itu tadi ya, iya, baru diangkat jadi Panglima Pagelaran. Panglima Pagelaran. Waktu kemarin tuh emang dipercayai atau kakaknya sendiri tuh yang termotivasi? Oh, sebenarnya itu ya dipercayai sih, Dipercayai ditanyain ya. gitu kan sama mantan-mantan panglima sebelumnya. Kebetulan mantan-mantan panglima pagelaran sebelumnya itu memang akrab sama saya. Ya, 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 Jadi ya. kan karena sering mau tahu gitu kan, Ya. kepo di Cosmic itu gimana, terus ngubungin, "Wan mau nampil nggak?" Jadi ikut mereka terus kan. Waktu Ah, suatu ketika itu mubes ditanyain, ya udah jadi boleh naik. gitu. Oke, oke, oke. Itu kalau di apa di organisasi kayak diopsikan ya sih? Atau emang abangnya udah mengajukan diri? Kalau di organisasi diopsikan gitu. Diopsikan ya kemarin. Terus apa namanya? Setauku di sana juga ada divisi-divisi nggak sih? Iya. Nah, divisinya itu apa aja tuh? Dan kita tuh bisa milihnya tuh pas kapan sih? Oke, kalau di Cosplay itu ada 4 divisi, Mbak. Jadi ada tari, ada musik, ada sastra, Oh, dan ada rupa. sastra. Oh iya, oke. Sastra satu lagi itu yang aku sering lupa sih. Heeh. Nah, itu jadi divisi itu diambil dari 4 unsur dasar seni. Jadi kesenian itu punya empat unsur dasar, ya. itulah yang kami jadikan sebagai divisi-divisi Cosmip. Ya, Nah, milik divisinya kapan? Itu dipilih waktu daftar. Waktu Oh, pas daftar. daftar Ya, udah ini ya. waktu baru masuk, terus kami buka pendaftaran. Mm-mm. Itu di situ tulis tuh mau ngambil divisi apa. Jadi ada formulir itu disuruh pilih 4 itu. Berarti selama mereka jadi anggota tuh emang fokus ke divisi itu atau mereka bisa ini explore seni Kalau mereka? kalau di Cosmip itu kami nggak membatasi ya, apalagi saya sendiri waktu sebagai panglima pagelaran tuh sama sekali nggak batasin anggota. Jadi kalau kalian mau belajar apapun ya silakan selagi itu baik gitu loh. Iya, Jadi iya, nggak iya. nggak selalu fokus di divisi yang mereka pilih itu. Oh, oke, 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 oke. Dan pun kalau misalkan di situ tuh biasanya pelatihannya tuh emang antara kalian aja atau misalkan kadang kalian juga mengundang yang ahli-ahli seni gitu loh, Kak. Kalau untuk latihan itu kami kebanyakan latihan bersama sih. Oh, latihan bersama. Ya, jadi dari kami untuk kami. Cuman Hmm, kalau misalnya lagi butuh kayak yang lebih lebih paham ya, gitu heeh. kan. Alhamdulillahnya senior-senior kami kan banyak tuh. Banyak juga Oh, yang ngerti ya. gitu. Jadi kami nggak terlalu pusing kalau mau latihan puisi misalnya kan, latihan vokal. Oh, ada mbak ini, ada abang ini gitu. Ya, ya udah yang lebih ahli Iya, ya, udah lebih alhamdulillahnya paham. begitu. Terus apa namanya? Biasanya tuh kalau kalian tampil itu dalam event apa aja sih, Kak? Maksudnya kalau selain dari proker kalian ya, selain dari proker kalian mungkin kalian diundang di mana dan lain sebagainya itu udah kemana-mana aja tuh. Ini pertanyaannya untuk tahun kepengurusan ini atau Tahun gimana? kepengurusan ini boleh, terus yang sebelum-sebelumnya juga kan sekalian kita promosiin juga Kosmip udah ada prestasi apa aja kan? Oh, kalau di kepengurusan ini kan nggak nggak juga banyak banget karena kan kita lagi masa transisi ya dari COVID kemarin. Oh iya, benar 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 Nah, benar. jadi mungkin ya paling-paling itu undangan di acara Ormawa itu kan. Terus waktu ada penggalangan dana, ada bencana kemarin, itu ada satu organisasi lah, organisasi yang bergerak di bidang sosial itu, mereka mengadakan penggalangan dana dan mereka ngajak kami collab gitu. Dalam Untuk ini bencana alam, untuk oke, membantu kayak itu. ngamen gak sih jadinya atau gimana? Enggak ngamen juga sih. Jadi kami itu eh nggalang dana di Simpang 5 waktu itu kan. Di Simpang 5 itu terus kami di pinggir itu ya nyanyi-nyanyi, tapi kami nggak minta-minta Ya, kayak ya, ya, ngamen ya. gitu. Enggak, Yang minta ada gitu ada kan. untuk emang galangan. Iya, cuman kami itu sebagai kayak ibaratnya itu penarik perhatian Penarik lah. perhatian, ya Nah, benar-benar gitu. benar-benar. Jadi teman-teman Kosmip itu berarti bukan cuman masalah seni-seni aja ya, tapi juga terjun dalam aksi sosial juga ya, Kak. Iya, Jadi tentu. karena emang tetap itu tupoksi mahasiswa nggak sih gitu kan. Iya. Jadi terus kalau misalkan selain itu dalam aksi-aksi gitu itu Kosmip tuh perannya tuh di mana tuh, Kak? Biasanya. Kalau aksi ya kan Cosplay itu kan divisi. Kita kan nggak bisa memungkiri lah kita kalau mau lari dari gitu Iya. gituan kan. Kita pasti pasti
sedikit banyaknya kita pasti terlibat gitu, apalagi Kosmip di FISIP. Tapi kami punya cara sendiri untuk menggelar aksi kami. Gitu. Oh ya beda kan karena Iya, lewat seni ya. Iya, karena ya kami dari dulu diajarin itu Kosmip itu menggambarkan, mengkritisi isu sosial dan ilmu politik melalui kesenian. Gitu. Jadi ditanamkan juga sama kami itu ketika kalian berbicara melalui kesenian itu kalian lebih gampang didengar gitu, lebih mudah diterima dibanding kalian mohon maaf ya teriak-teriak gitu. Ya oke, ya kayak gitulah. Gitu kan. Jadi ya kalau untuk isu sosial yang terdekat 2 hari yang lalu itu kami penampilan di Marlboro. Benteng. Iya. Kami nampil di Benteng. Kau tahu Mbak? Iya, kan aku anak kosmik pasti ada kan yang bikin snap dan Iya. sebagainya gitu. Nah, itu aku mau jurus ke situ sebenarnya, tapi awal lanjut aja ceritanya. Jadi kemarin itu ceritanya itu kan anggota baru tuh 20 orang. Oh, udah dilibatkan. Iya, karena itu tuh masuknya jadi penampilan perdana mereka. Oh, keren. Terus. Sebagai anggota muda Kosmip, itu mereka mau bikin pagelaran katanya. Iya, itu mereka yang mau. Iya, mereka yang mau. Jadi Setelah kemah itu? iya. Oh, oke, lanjut. Ih, interesting banget. Jadi mereka waktu di sekre itu bilang ke aku, kan mereka panggilnya kan Panglimo gitu. Ya, Mo, kami mau nampil. ya. Ya, dari saya bilang silakan, silakan garap isunya, silakan garap penampilannya seperti apa, skripnya seperti apa, alurnya seperti apa. Nanti kita bedah sama-sama. Cuman gitu aja. Dibedah ya, maksudnya kayak dikaji gitu. Iya, tetap dikaji. Jadi kalau Kosmip itu ya, ketika ingin buat sebuah pagelaran itu yang Nggak pertama, ngasal ya? Iya, nggak ngasal. Yang pertama itu ada diskusi dulu. Diskusi itu dipegang sama panglima organisasi. Oh iya. Nah itu disitulah kami, misal kayak kemarin kan BBM itu, isunya BBM. Terus bagian mana isu BBM ini yang mau dinaikkan? Oh. Jadi dikaji di situ. Ada yang ngomong dampaknya, ada yang ngomong oh itu baik loh untuk perekonomian Indonesia. Ada yang bilang tapi menyengsarakan rakyat gitu. Nah itu Di organisasi dulu. itu ribut tuh di Ah, diskusi ya. itu kan, ribut. Selesai udah kerucut baru dibilangin kalau sudah dapat silakan sepakati dibikin pagelaran atau tidak. Akhirnya mereka sepakat karena mereka yang mau kan. Akhirnya mereka sepakat untuk dibikinkan sebuah pagelaran. Terus ditekankan lagi kalau kalian sepakat kalian tanggung jawab sama omongan kalian gitu. Jadi memang ditanamkan kalau kalian mau ya bikin. Selagi tanggung jawab gitu loh. Nah, memang ditanamkan seperti itu kalau di Kosmip. Sama apa yang dibuat juga, jadi kita tuh apa ya, ibaratnya tahu dulu apa yang mau dilakuin kan. Iya. Pun kalau misalkan ada yang bertanya ini tuh tujuannya, motivasinya, terus kayak apa ya, ya harapannya ya setelah itu tuh jadi tahu kan, adalah jawabannya Iya. gitu setelah itu kan. Iya. Ih keren banget. Jujur to be honest ya, aku waktu kemarin tuh emang sempat mau masuk Kosmip. Ini aku ini nggak peres ya, kadang tuh kelihatan di podcast sebelumnya kayak aku pernah mau masuk tapi pada emang waktu awal namanya maba kan, pengen masuk semuanya gitu kan. Jadi yang benar tadi kata kakak tuh dibilangin kalau di Kosmip itu tuh ibaratnya kita tuh aksinya aja yang beda, agak beda. Kalau orang kan mungkin dengan orasi dan lain sebagainya gitu, tapi pada intinya tujuan kita sama gitu kan, sama-sama menyuarakan apa yang harus disuarakan gitu. Terus balik lagi kak, kalau itu kan tadi untuk tampilan-tampilan, event-event gitu kan, dari selain motivasi emang dari Kosmip itu kadang ada nggak sih misalkan memang yang mau collab gitu, atau misalkan Kosmip ini disengaja ibaratnya tuh kayak diajak gitu dalam suatu event tuh bukan dari Kosmipnya, tapi emang ada satu organisasi lagi yang ya collab lah sama Kosmip gitu, pengen ini karena kan aku nggak tahu ya di fakultas lain ada seni juga atau misalkan cuma di FISIP aja gitu, siapa tahu ini juga nyatu gitu. Jadi kalau untuk UKM seni ya, kita bicara ya, UKM seni itu sebenarnya banyak, dan di Unip ini yang paling orang kenal itu pertama Kosmip, terus di
hukum ada Oh, kamus, kamus. Ya, itu itu. di Itu. FKIP ada sensas, terus di Unip, lingkup universitas itu ada UKM seni, UKM musik. Oh, iya, oke musik. Jadi Tapi kamus itu emang fokusnya sama musik kan ya? kalau itu nggak tahu, saya bukan Oh, anak oh kamus ya soalnya. oke sih. Bener-bener lanjut. Iya Ya kan, bener sih, kamu bener juga kan? nanya ke ini lanjut. Iya. Jadi kalau untuk collab itu ya sesama kami pun itu menjalin relasi yang dekat gitu. Jadi akrab. Sampai anggaplah ketika hujan, Iya, heeh. misal saya lagi di unit depan gitu, lagi di Fakultas Hukum. Saya hujan dan saya kebasahan. Saya datang ke sekretariat kamus, itu saya disuruh duduk, saya dikasih kopi. Ah. Sedekat itu gitu loh. Relasi kami itu. Jadi ketika kami itu saling bikin acara, itu Saling undangan yang untuk datang. itu kami itu untuk ngundang kami itu nggak pernah lewat. Itu Itu selalu diundang iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya bikin event yang ini udah terpikirkan belum sih antara sefakultas itu, fakultas terus bikin satu event? Kalau Kayaknya seru rencana soalnya. ada. Ada. Kalau rencana ada. Aku Insya tunggu Allah. banget sih serius. Aku tunggu banget serius. Cuman ya mungkin untuk yang umumnya itu di malam mungkin nanti. Cuman itu masih proses garap kami dari 4 UKM itu. Iya. Lagi proses garap, yang mudah-mudahan lancar lah di hari H-nya nanti. Iya, isi. Karena berarti kalau misalkan dari universitas sendiri seni itu belum ada naungan yang ini ya. Emang bener-bener lebih kosmip ya kosmip aja gitu kan. Kalau misalkan contoh kalau Forse itu kan ada naungannya tuh. Kayak apa keilmuan tuh kan ada naungannya dari fakultas ini ada. Terus naungannya tuh P3M gitu. Tapi kalau seni emang FISIP tuh berdiri dari awal tuh sejarahnya gimana tuh Kak? Sendiri itu kan. Iya sih, kalau lihat dari sejarah ya, memang Kosmik ini dari dulu independen. Jadi dia tidak memihak manapun, dan aksi-aksi yang dijalankan oleh Kosmik itu pun hanya sekedar menggambarkan atau mungkin kilas balik gitu. Tapi keren loh, maksudnya apa tadi yang kakak sampaikan seni kalau fakultas sendiri 4 gitu kan, dan Kosmip ini yang ibaratnya kayak eksis lah ya, cukup Iya. eksis kan Iya, ya. alhamdulillahnya Dan begitu. yang aku suka dari Kosmip itu tuh menyangkup semuanya. Kayak mungkin kan kalau misalkan UKM musik aja gitu, tari aja gitu kan, tapi Kosmip nih bisa menyatuin semuanya. Kayak kemarin di PKK tuh aku pengen sedikit nanya nih Kak, pas di Iya, PKK boleh. mungkin tahu lah ya, itu tuh ada lukisannya, ada musiknya juga pas di akhir-akhir, ada dramatisasinya juga. Itu tuh menggambarkan apa aja tuh semua itu Kak? Jadi Mungkin kalau teman-teman maba yang ngelihat waktu PKK tahu lah ya. iya, soalnya dari waktu penampilan 2 hari yang kemarin aja, patokan mereka itu waktu penampilan kami waktu PKK itu. Oh, Patokan yang mereka. yang baru, patokan yang baru. Iya, Oke. patokan yang baru itu penampilan waktu PKK. Jadi di PKK itu saya sempat nanya tuh sama yang angkatan di atas saya gitu. Biasanya di PKK ini isunya apa? Nah, biasanya itu diangkat itu kalau enggak kupu-kupu kura-kura, itu penting mana kuliah atau organisasi. Oh, Nah, oke. memang dasar saya yang bandel mungkin ya. Jadi saya bilang, saya nggak mau Udah isunya itu mainstream lagi. ya. Bukan udah mainstream, kayak semua orang tahu lah. Itu lagi Iya, gitu loh. iya. Apa sih bahasanya? Jenuh. Jenuh ya. Gitu kan. Kira-kira apa yang lebih dekat dari itu ke mahasiswa? Terutama kan kita kan kalangan anak muda gitu kan. Makanya setelah melalui proses diskusi itu, ketemulah kalau di kehidupan mahasiswa, waktu pengenalan kehidupan kampus itu, ternyata ada 2 belah mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang apatis. Aku ngegambarinnya itu sih waktu itu juga apatis. Dan ada mahasiswa yang insecurean. Nah, jadi yang apatis ini digambarkan dia itu kuat, dia tuh bisa ngerjain semuanya sendirian. Terus dia itu nggak perlu bantuan orang lain, gitu kan. Terus yang insecure ini kebalikannya. Dia bisa sebenarnya, cuman dia terlalu mikirin orang lain. Ketika dia berpikir, aku bisa loh kerjain ini, tapi kalau misalnya orang lain itu lebih bagus dari aku gimana ya, kan gitu. Kan banyak tuh insecure mahasiswa itu yang tadi. gitu kan.
Nah, itu kami gambarkan kalau ini loh yang lebih dekat lagi daripada kupu-kupu kura-kura tadi. Iya, 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 iya. Ya kupu-kupu kura-kura kan ya urusan masing-masing kan. Mm-mm. Ya kalau mau setelah kuliah kalian ngapain ya Kuliah, terserah gitu kan. Cuman ketika kalian datang masuk ke ranah universitas, ke perguruan tinggi, kalian PKK ketemu orang baru, kalian itu pasti ada yang apatis dan ada yang securean. ya. Gitu loh. Kalau kami mikirnya gitu waktu itu. Jadi kami gambarkan itu. Setelah itu timbul kesadaran diri. Jadi secara singkat PKK kemarin itu teaternya itu tentang titik balik dari kedua belah manusia itu. Jadi yang apatis ini dia sadar kalau dia tuh nggak bisa terus-terusan begini. Makanya di dialognya itu aku ingin berhenti. Aku ingat, iya, aku. Aku ingin berhenti. Dan di si insecure ini dialognya aku ingin berubah. Hmm. Dan itu kami buat bersaut-sautan. Ya, 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 Nah, ya. jadi memang membangun kayak yang yang apatis itu dia aku ingin berhenti dengan menangis meraung-raung, yang insecure ini dia mau berubah dan dia marah sama dirinya sendiri gitu. Ya, karena ngebangkitin lah ya, Iya. gitu. Jadi di akhir itu dibilas sama orasi sedikit Iya, orasi, ya, dan tahu. puisi. Nah, di sepanjang penampilan itu diiringi dengan musik mengiring gitu kan. Kebetulan saya kemarin main juga di PKK kemarin. Ngeliat-liat, and it's to touch me into deep, karena ngerasa aku si bagian si apatis itu, jujur. Dan aku itu duduk di depan, dan ini nggak pakai peres, sumpah, terserah dia mau ngomong apa, tapi itu aku nangis, jujur. Oh, ya? Di depan itu aku kan jadi tutor di ini kan, lagi jadi tutor waktu itu. Jadi aku kayak ngerasa, karena kelihatan banget gitu loh ekspresinya, dan yang apatis itu bener-bener kayak ngobrak-ngabrik aku banget, karena aku ngerasa kayak itu mirip banget sama sosok seorang emak yang ngerasa bisa apa-apa sendiri dan lain sebagainya gitu, tanpa balik lagi ke ke keluarganya lah ibaratnya gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa, ih, kenapa Cosmip keren banget gitu kan. Jujur aku kayak proud banget sih ada UKM ini nggak pakai peres teman-teman, jujur ya. Kalau misalkan kalian mungkin belum kesempatan karena kemarin udah open recruitment ya kak ya. Jadi tahun depan masih ada lagi, nggak masalah kan kalau misalkan loncat ini gitu kan. Banyak juga kok yang gitu. Banyak juga yang gitu. Terus kalau di Cosmip ini tuh nggak harus udah punya bakat seni kan kak dari awal. Emang belajar bareng-bareng kan? Nah, itulah yang sering disalahartikan dengan orang-orang gitu. Ungkapkan kak, ungkapkan. Mumpung lagi ada tempatnya ya. Karena biasanya gitu kan mereka lihat open recruitment komunitas seni. Jadi orang mikirnya tuh, wah ini belajar kesenian nih. Ini bisa ini. Makan orang ada yang mikir Cosmip itu sanggar. Padahal bukan gitu. Padahal bukan. Cosmip itu bukan sanggar. Jadi ketika kalian masuk ke Cosmip, itu kalian nggak cuma belajar kesenian, tapi kalian juga belajar organisasi. Iya. Jadi organisasi yang seperti apa yang kalian akan ketemukan itu, ketika kalian masuk Cosmip, kalian tuh tahu. Ya memang belajar itu mulai dari hal kecil aja, izin bicara. Itu kalau lupa, dimarah loh. Iya. Ya, karena itu basic banget ya sih setiap kan sebenarnya kan basic kan, kita lagi buka forum, terus kita lagi ada moderator, dan ketika mau ngomong dia langsung ngomong aja gitu kan. Itu ya minimal disindir lah kan. Iya. Ya, izinnya mana gitu kan. Atau dipukul-pukul, izin bicara dulu gitu. Gitu aja ingetin terus kan. Apalagi yang ketika dia bikin proposal, bikin silabus, itu pasti benar-benar dituntun gak sih? Iya, benar-benar ya dibilang apa ya, nguras otak, nguras tenaga banget itu. Karena kan emang UKM, siapa yang ngomong sanggar? Siapa? Kan UKM, unit kegiatan mahasiswa kawan-kawan. Jadi di sini organisasi tetap ideologinya. Terus ada yang lagi Kak mau disampaikan? Yang tentang tadi? Aku agak cukup gemes soalnya karena kan maksudnya iya sih, sebenarnya dengan beberapa aspek yang Cosmip lengkap banget ya menurutku, karena tadi kan dibilang kalau di situ bukan cuman memberikan pagelaran aja, tapi kan ada kajiannya sebelumnya, ada juga apa sih yang mau diangkat, apa topiknya gitu kan, analisis kan. Jadi kita tuh ada
tanggung jawab sama apa yang kita Iya. kita gelar gitu Iya. kan. Selain itu juga kan juga ngelatih kalian untuk di organisasi gimana ngomong dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan cuman soal seni kawan-kawan. Iya. Ayo lanjut Kak. Karena Jadi aku kayak gemes. kayak ya nggak bisa nyalain orang juga sih sebenarnya kan, karena orang nggak tahu. Itu juga termasuk saya sendiri waktu itu. Oh, Kakak juga pas Iya, awal-awal. waktu Oke, awal-awal oke, itu oke, kan oke, oke. saya itu cari cari kapan sih open recruitment Cosmip gitu kan. Karena memang dari SMP saya udah main musik. Udah, Tapi emang motivate awalnya tuh karena hobi ya, iya, karena pas suka masuk. musik jadi kan dari SMP udah keliling kota Ah, dibawa sama orang-orang itu. orang-orang itu, Ya oke. orang-orang itulah. Jadi ketika mau kuliah itu saya benar-benar pure mau ngelanjut ke seni waktu itu Oh, ceritanya. bentar mau lanjut ke sini masa jurusan seni? Iya, Serius? iya mau Dan sekarang keluar. Kakak masuk kan jurusan apa? Saya komunikasi sekarang. Oh, oke, lanjut. Jadi ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan tadi kan di keluarga. Juga saya ini tanya-tanya sama, ada kebetulan saudara saya itu S2 di konseling. Iya, Jadi iya, saya iya, iya. nanyain itu gimana sih cara cari passion gitu yang cocok. Terus dia bilang di Unip ada jurusan komunikasi, itu masih di FISIP belum Vkom katanya, belum jadi fakultas. Di Belum jadi FISIP, fakultas. di FISIP itu ada Kosmip. Dia bilang gitu. Itu kelas 3 SMA tuh. Di FISIP itu ada Kosmip. Nah, kalau misalnya kau mau kuliah di Bengkulu yang sesuai dengan kau, dan kau juga ada tempat untuk menyalurkan hobi kau, masuklah komunikasi, masuklah FISIP katanya. Masuk ke FISIP. Ya, kebetulan memang yang bikin saya tertarik itu ya komunikasi memang, karena saya memang ya suka ngoceh, suka Ya, ini kan. kelihatan. Oke. Canda. Ya yang berbau-bau ngomong tuh udah pernah saya iniin semua sih dari SMP SMA itu. Jadi masuklah, alhamdulillahnya waktu itu SBM kan, SBM itu saya lulus. Terus langsung saya cari tahu tuh kapan Kosmip ini buka open recruitment. Sampai hampir salah masuk UKM dulu. Iya, saking mau nyari UKM seni di FISIP, saya kira itu Kosmip kan. Saya masuk ke situ, untung belum daftar, baru nanya-nanya. Iya, 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 iya. Baru Waktu itu nanya-nanya, UKM apa yang nggak ditanya? tahu saya. Pokoknya UKM musik gitu, UKM kesenian Oke, gitu. oke, 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 oke. Hampir masuk, terus oh salah ternyata. Terus saya dengar-dengar ada UKM TMT dulu namanya, tari musik tradisional. Iya, iya. Itu saya pernah join, saya pernah join. Karena dari awal saya itu sebenarnya basic saya itu di tradisional, di perkusi Dari tradisional. Oh, Jadi oke, 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 ketika oke, Kosmip oke. open recruitment itu nggak tahu ya, mungkin 10 teratas tuh nama saya mungkin. Hmm. Jadi saking saking memang ya memang se excited itu Iya, gitu iya, loh, iya, iya, iya. kayak kepo. Emang udah Orang, jiwanya ya. iya, orang bilang Kosmip ini bagus gitu kan waktu di SMA itu. Sebagus apa sih gitu. Walaupun kayak terdengar di kita meragukan kan. Di Sebagus apa sih? SMA Iya, udah terdengar di SMA. iya. SMA di? Saya man satu model. Kok bisa terdengar maksudnya itu? Ya karena main sama anak-anak musik, anak-anak seni gitu. Kosmip gitu ya. Ya, Jadi kayak ternyanyi. Tapi kan kakak tadi bilang kakak itu basicnya musik ya. ya. Pas masuk kosmip tuh kan banyak tuh. Dituntut gak sih untuk belajarin yang lain atau apa namanya kayak ngerasa ya kosmip ternyata nggak musik musik banget gitu. Itu waktu di PAB-nya, di penerimaan anggota baru kan ada interview tuh. Di situ ditanyain tuh, gimana sih kalau misalnya Kosmip ini nggak sesuai ekspektasi kamu? Iya, Itu ya ditanyain. aku juga sih ditanyain. Lanjut. Terus ya jawabanku ya terserah. Iya, serius. Saya jawab terserah loh sama penguji. Ya terserah, selagi isi di dalam itu masih berbau kesenian, saya ikut. Hmm. Saya bilang gitu. Aku Oke, ikut. oke, 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 Gitu. oke, oke. Seru ya. Lanjut. Iya, waktu itu ya dibilang orangnya ngeyel ya ngeyel sih saya. Makanya ya terus ya akhirnya masuk Kosmip, masuk divisi musik saya. Yang nggak pernah bisa saya lakuin itu cuman rupa. Divisi rupa itu kompleks banget. Oh, oke, oke, Tapi oke, oke, tetap oke. tetap ada
karya rupa yang saya bikin sendiri di sekretariat Bisa gitu. Kayak keren. ya kan karya rupa kan nggak melulu soal lukisan ya, Iya iya ya iya kan. iya iya iya. Iya. Heeh. Jadi di sekre itu ada yang waktu saya lagi sendirian di sekretariat itu ada bambu kecil. Bambu kecil tuh kayak ya segelas itulah, segelas cangkir itu saya bikinin asbak. Gara-gara Tetap cuman otak iya kreatifnya itu kepake ya. ya cuman gara-gara gabut aja gitu loh. Gabutnya anak kosmik aja gitu maksud saya. Iya benar. Apalagi mereka niat gitu kan. Benar benar Iya kan? benar benar Gitu kan? benar. Gabutnya anak kosmik aja gitu. Sebegitunya gabutnya anak kosmik. Gimana mereka serius gitu kan. Dan juga kalau ngomongin serius ya alhamdulillahnya kemarin bulan Mei tahun ini itu kosmik ngadain pentas seni. Lah iya tahu Itu tahu. mode seriusnya anak kosmik itu. Iya iya Lokasinya iya. itu di Teater Terbuka Taman Budaya. Itu Taman kan budaya. kayak tribun gitu kan. Aduh nyangkut. Tribun gitu kan ke bawah. Jadi kami tuh nampilnya di bawah dari lantai pertama sampai ke atas, bahkan ada yang berdiri nonton kami. Sepenuh itu. Itu apa? Terbuka atau mereka dapat selebaran atau tiket atau gimana? Itu kalau untuk undangan tetap ada itu kan kayak yang Delegasi UKM UKM delegasi. itu kan. Dan juga kami ngundang UKM UKM itu untuk menampil sebelum penampilannya. Oh oke 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 oke. Nah, untuk penonton itu ya dari mulut ke mulut gitu kan, dari story Instagram, story WhatsApp ditanya, "Boleh datang?" "Ya boleh," gitu. Iya 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 iya. Serahlah datang gitu Iya kan. iya iya. Sampai ada teman aku tuh dia bilang, "Wan, boleh datang nak foto-foto?" Boleh," kataku bilang kan. "Boleh, silakan datang aja." Datang. Serius, Wan. Iya iya iya. Loh, kenapa 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 tidak enggak? boleh? Iya. Kenapa tidak boleh ya kan? Akhirnya ya mereka datang itu sepenuh itu. Jadi yang mendokumentasikan kami itu bukan cuma dari kami. Ya bener 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 Bahkan bener ada bener yang bener bener. memang bawa tas tas kamera bener itu. Oh, Mereka emang fotoin kami. khusus. Iya Iya, iya 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 iya. Iya. mereka bawa Itu tas dari? gitu. Dari komunikasi juga, teman kuliah. Bawa tas gitu kan, di foto-foto. Alhamdulillahnya ya yang talent yang di belakang itu kan ada juga yang motoin karena saya pesanin dulu kan. Ya. Yang nampil nanti ada beberapa di depan gitu, yang kami di belakang jangan lupa difotoin juga gitu Iya kan. iya iya. Iya. Akhirnya alhamdulillahnya ada juga difotoin. Ada juga. Iya. Oke oke. Tapi apa aku tuh salutnya kalau sama Cosmip ya, totalitasnya itu loh. Kayak bener-bener yang kalau painting cat muka bener-bener ini gitu Oh kan. iya, iya. Kemarin yang apatis sama insecure bener-bener digambarkan banget gitu bagaimana Iya. ininya gitu kan. Jadi kayak apa ya, totalitasnya itu sih yang aku masih bener-bener salut dari Cosmip. Itu sebenarnya itu udah dari dulu sih. Kayak body painting itu kan Ya, dulu kan kalau dulu sebadan gitu. Dan juga di kepengurusan aku sekarang kayak mikir aja kayak apa nggak ada pengembangan dari sini. Ide kreatif apa lagi sih yang bisa dikembangkan dari body painting? Akhirnya ketemulah face painting. Itu yang di muka yang kayak iya, PKK iya, kemarin. iya, iya, iya. Terus juga pernah nyobain itu makeup karakter. Makeup karakter, iya, iya, Makeup iya, iya, karakter. iya, iya. Terus juga ada yang gambar benar-benar gambar gitu. Kayak ngelukis tapi kanvasnya muka. Oh, Jadi kayak setengah muka ini udah dibedakin, udah putih. Setengah muka ini digambar kayak akar-akar atau di sininya ada bunganya di pipi. Terus di sini di setengah muka ini penuh sama apa gitu. itu biasanya ngerjain dari divisi yang rupa itu ya? Siapa yang mau sih sebenarnya? Jadi anak-anak tuh di sekre itu dia nggak terikat dengan divisinya masing-masing. Iya, 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 iya. Jadi ketika mereka mau dia ngomong, silakan. Gitu loh. Tapi apa namanya? Kalau misalnya untuk prepare kan, maksudnya kan kayak setiap kalian pagelaran pasti temanya beda-beda kan ya? Iya. Itu selalu ngeluarin ini baru gitu nggak? Apa seni rupanya gitu kan? Kadang mungkin ada yang satu dua seni mungkin yang masih relate kan, masih bisa dipakai lagi atau emang harus menyesuaikan terus? Sebenarnya penyesuaian itu bukan di ininya sih, bukan di apa ya namanya tuh, di era sekarang sih penyesuaian itu. Tapi penyesuaian itu lebih ke arah teater. Ke arah teaternya.
Oh. Jadi alur ceritanya gimana itu cocok nggak sih kalau alur cerita ini dibikinin body painting gitu, atau kalau nggak cocok jadi ke face painting cocok nggak sih, gitu-gitu aja paling. Terus juga yang anak-anak rupanya itu sebenarnya nggak banyak ya anak rupa tuh, cuman yang pintar make up ada gitu, yang bisa Oh. bikin darah tiruan ada gitu, yang bisa bikin lebam-lebam di Lebam-lebam muka bisa ada. gitu. Oh, oke oke. Jadi itu yang dipanggil dipanggil lagi. Tapi kalau sejauh ini mungkin ya kakak, harapan harapan kedepannya terus ditambah lagi sama tadi tuh aku interest pas kakak bilang udah mulai didokumentasikan kayak gitu-gitu. Itu tuh harapan kedepannya tuh apa sih kak dengan itu? Mungkin bisa nyangkup ke sebengkulu gitu kan, tahu kosmip atau gimana gitu kan? Ya kalau harapan sih semoga terus berlanjut ya, yang baik itu dilanjutkan aja lah gitu kan. Yang kayak Cipta Karya tadi kan baik, terus dikenal juga banyak orang karena lewat kanal YouTube. Iya iya iya. Di penampilan terakhir kemarin juga di BE udah masuk kami, masuk TV, masuk TV. Oke oke Saya, oke. saya Lanjut lanjut. diwawancarain masuk TV, di Tribun juga ada yang datang ngeliput masuk Tribun Itu News. acara apa tadi? Penampilan perdana. Oh, yang di Marlboro itu. Iya, yang di Benteng Marlboro kan judulnya kan BBM gitu kan, tapi Oke bukan oke oke. bukan bahan bakar minyak, beban baru masyarakat gitu judulnya. Beneran itu Cosmip tuh ada nggak sih rencana bikin divisi baru stand up comedy gitu? Kayaknya lucu gitu. Maksudnya kayak itu ada satu. ya sebenarnya lucu nggak lucu sih, karena kan ya Kosmi ini kan berjalan di jalan yang di pinggir jurang lah ibaratnya kan. Iya, bener bener Makanya bener kami bener. bikin BBM itu beban baru masyarakat gitu. Kayak di pensi kemarin RBA, RBA. ya reformasi baru yang asing. Karena kami Hmm. nyinggung tahun 98 kan, demo-demo ricuh, Iya iya sama iya. zaman sekarang tuh dengan kesenian pun kalian didengar gitu. Iya lah. Nah Malah gitu-gituan. lebih menarik sih kalau menurut aku kan kalau Iya, gitu. kayak yang PKK kemarin kami bikin yang ini baru lucu. Kami bikin RK. RK. Ya, kayak nama warung kan. Tapi memang sebenarnya kami tuh ya PKK apa teater ini menceritakan tentang apa? Tentang remaja kampus. Iya 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 gitu. remaja kampus. Ya Warung. walaupun ya mereka menertawakan judul kami atau gimana, ya lihatlah Kita yang isinya tahu dulu lah. meaningnya gitu kan, kita yang Iya. tahu Kalian artinya. kalau cuman lihat di judul ya wajar kalian tertawa gitu kan. Tapi coba kalian lihat ke dalamnya. Di dalamnya itu banyak yang kalian nggak tahu, tapi Iya. kami tahu dan kami angkat biar kalian tahu gitu loh. Nah, di situ titik bangganya anak kosmik itu di situ. Kadang tuh mungkin mereka nggak terlalu ini kali masuk kali ya ke dalamnya kayak terlalu ini, tapi padahal kalau aku pribadi pada saat itu aku benar-benar masuk sih ke ceritanya sampai ada pas di akhir ada mahasiswa baru juga yang disuruh narik kesimpulan kan dari apa Ya. itu, jadi kayak oh keren sih gitu. Terus tapi kak, untuk segala aksi-aksi kakak ini kan sekarang ini ya hari ini kebetulan tepat banget 30 September, Oh ya. eh tragedi G30 SPKI itu ada nggak sih dari Kosmip untuk rencana Kalau bikin pagelaran? dari kosmik itu kalau untuk pagelaran mungkin nggak besar-besar, nggak pagelaran yang besar mungkin ya. Tapi itu emang setiap tahun ada ya? Iya, tiap Hmm, tahun ada. nanti bakal dibikinnya di Kalau mungkin mungkin sore ini mungkin kami bakal bikin gitu. di Jadi mana tuh? Boleh infoin? kalau kalau rencana nih ya, rencananya kami tuh lewat Instagram, lewat live streaming Oh, live Instagram. Ya, streaming. jadi kami tuh baris sama-sama di live streaming itu untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama yang eh, berkorban di gerakan 30 September Iya 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 oleh iya iya. pemberontakan PKI. Kami bakal ngadain mengeningkan cipta Oh, sama-sama gitu. oke 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 Itu oke oke. sebagai bentuk penghormatan lah kepada para pahlawan yang sudah mendahului. Dan juga kami bakal akustikan bareng gitu lagu-lagu Tetap di konsep ya. nasionalis gitu ya, kayak Gugur Bunga kan itu kan cocok tuh. Mungkin nanti lagu Gugur Bunga ada puisinya atau mungkin dimainin sama gestur-gestur Iya gitu. iya iya iya. Tapi itu live ya tadi. Kalau misalkan di YouTube-nya juga mau dinaikin. Kalau di YouTube mungkin momennya bukan yang ini.
Bakal ada momen lain, mungkin entah itu Sumpah Pemuda atau besok. Besok kan Kesaktian Oh. Pancasila tuh. Oh iya 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 Atau iya. Iya. besok nanti, terus atau mungkin isu yang terdekat sama Kosmip sekarang apa gitu, apa dulu gitu. Jadi nggak Isu. harus melulu tunggu hari besar baru bikin sesuatu gitu loh. Kayak Oh. yang BBM kan nggak ada serta mertanya itu, Mhm, mhm, tiba-tiba mhm. naik terus antrian rame, harga pakan naik, Mhm, harga mhm, ini, mhm. bahkan waktu kami ada dapat kepercayaan dari fakultas ini untuk nari nari di Mhm, acara yudisium tuh Kak, mhm. saya sendiri tuh cari kain, tukang kainnya bilang ini harga sebelum BBM naik loh gitu. Maksudnya itu kan hubungannya apa gitu, kok bisa semeresahkan ini, bahkan tukang kain pun menaikkan harga gitu kan. Kan ya kalau kita dipikirin apa hubungannya sih kain sama Iya, minyak bener gitu kan. bener bener. Makanya Tapi di ternyata ngaruh ke iya segala ternyata ngaruh itu gitu ya loh. lini. Makanya ketika kami lihat BBM ini udah mulai kayak kenaikan BBM ini udah kayak mulai ditinggalkan, padahal ini belum selesai loh gitu. Mhm, mhm, Kita mhm. masih sengsara. Kalau kata orang Bengkulu tuh saro men, Saro ya. ya kan? Saro. Saro kalau kata orang Bengkulu tuh. Jadi kayak ya kami ngadakan pagelaran itu untuk ngingatin Mhm. masyarakat gitu loh. Ini belum selesai Mhm, gitu bener loh. bener bener. Dan pun kemarin demo kayaknya belum ada ini lanjut ya. Gak tahu Ya, sih, cuma nggak tahu juga gak sih. tahu lah, Iya, nggak usah bahasin yang itulah iya, pokoknya. Ya intinya kayak gitu. Tapi mungkin aku apa kayak menunggu sih kak ya kalau yang masalah tadi kakak mau naikin di YouTube dan lain sebagainya mungkin apa nanti nggak melulu harus turun ke lapangan kan misalnya nggak melulu harus bikin event saat ini kan misalnya ya, dari event apa kayak pagelaran-pagelaran yang udah tahunan kayak G30 SPKI ini kita bisa bikin dari movie gitu kan dari iya. movie-nya atau apa itu bisa lebih lagi sih kalau menurut aku. Ya, karena anggota di sekretariat itu kebanyakan juga mainnya udah ke media semua. Ah iya, Ada kita emang udah di apa-apa media gak sih? iya maksudnya kayak ya kalau saya sendiri kan ya ngedit aja Emang. males gitu kan. Disuruh pegang laptop atau pegang gitar, saya pegang gitar. Saya males pegang laptop gitu Oke kan. oke Kayak gitu oke. kan. Tapi kalau yang angkatan di bawah saya itu bahkan videografer aja ada gitu. Ah ya tahu. Videografer aja ada gitu, terus Siti eh Madria. ya Siti Mardia itu simak karya mantap, Mantap. simak Kita karya jadi mantap. jadi promosi. Jadi promosi. Tapi memang beneran itu berapa kali kami take video itu saya waktu awal itu video apa ya lupa saya itu pokoknya. Saya bilang sama dia bisa nggak direct ini, Kayak bikin after movie-nya ya. bisa mu direct, saya tinggal tunggu hasil, tunggu laporan. Oke, 2 hari take video selesai, 2 hari lagi editing selesai, hari kelima saya upload. Keren Bagus sekali, sih, bagus sekali. Simak. Itu Itu emang keren. tim-tim. Jadi akhirnya ketika kami bikin video, kalaupun dia nggak bisa datang ke sekre, nggak bisa datang ke kampus, kami kirim bahan, kami kirim bahan Oh, gitu. dia Siti ngeditnya. ini bahan, Mhm. ini narasinya, kita bikin sesuatu yang bisa menarik gitu. Mhm. Kayak kemarin itu di momen 17-an kalau nggak salah. Ya kalau lihat orang kan 17-an, hura-hura, Ah ya, euforianya lomba. tinggi, lomba gitu ya, bikin nyanyi-nyanyian. Mhm. Kami bikin video tuh waktu 17-an kemarin. Oh, Jadi diupload nih? di YouTube. Oke. Jadi judul videonya itu apa sih kemerdekaan menurut kalian? Oh, oke Jadi di oke sana tuh oke oke. menceritakan ada tiga orang, yang satu itu dia biasa aja apatis. Mhm. Ya kalau ditanya ya kemerdekaan ya udah merdeka sih, kalau ada lomba ya ikut, kalau disuruh Hmm, upacara ya iya datang. iya iya, nggak ada Nggak feel-nya ada gitu, feelnya biasa tuh. aja. Terus yang kedua itu ada yang memang senang gitu, Oh, iya wah iya iya. kemerdekaan ini begini 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 gitu kan. Mhm. Ya terus yang ketiga itu yang memang dia nggak apatis, tapi dia juga nggak terlalu berlebihan gitu, dia sadar makna Ah, kemerdekaan itu apa. lebih merenungin Iya, kemerdekaan itu gimana ya? setelah itu dibilaslah dengan narasi kayak prosa gitu. Mhm. Itu yang nulis saya sendiri kebetulan, saya yang nulis saya sendiri.
ditaruh di ending video. Mhm. Video itu terus footage yang dipakai sama anak-anak itu footage yang penampilan mereka sendiri. Ah. Jadi mereka itu nampil kan direkam. Mhm. Direkam itu diarsipin. Iya, Terus iya. itu juga jadi bahan mereka untuk kalau ngedit-ngedit video, kalau bikin apa gitu. Dengan video yang lain ya. Iya, kayak after movie gitu kan. Mereka kan bahannya dari situ jelasnya. Iya, Terus iya, juga iya. bisa juga dipakai untuk video lain gitu. Bener-bener kayak dokumenter dari itulah ya Iya, segala ininya. Terus apa kalau kakak sendiri mungkin ya ini kita udah panjang banget nih kak ternyata. oh iya. Aku Keenakan. biasanya sama narasumber yang lain paling 20 menit paling Oh ini. iya. Soalnya kalau seni itu seru banget sih enggak sih? Kayak banyak gitu kan kompleks kayak mau ngomongin ini Iya belum sih. seni-seni yang di Bengkulu atau apa. Apalagi kakak suka musik kan. Kita belum ngomongin Iya. musik ya dari tadi nih. Iya. Kemarin udah ketemu kakaknya juga nih di salah satu konser lah ya. Pokoknya anak Bengkulu tahu lah ya. Kayak emang kakak ini kalau seni, kalau musik gas. Iya. Jadi apa mungkin kakak mau ngasih sesuatu satu dua patah kata harapan mungkin kakak mau ngungkapin juga apa namanya kayak potensi-potensi sama anak-anak yang sekarang yang baru masuk boleh juga diungkapin sama teman-temannya dan sekalian promosiin Kosmip nih mungkin dari mulai IG, YouTube dan lain sebagainya itu. Silakan Kak. Ini apa beberapa menit full untuk Kak Ikhwan. Oke. Jadi harapan ya. Harapan saya untuk terutama anak-anak Kosmip itu anak-anak muda berkembang sih sebenarnya. Jadi berkembanglah sebagaimana era sekarang juga berkembang. Jadi kita hidup di era teknologi dan kita nggak bisa terus-terusan stuck di zaman dulu gitu kan. Mungkin yang suka musik mereka masih biasa-biasa. Sekarang udah banyak genre-genre musik yang modern gitu yang Ya. pakai efek-efekan, yang rupa juga gitu, yang tari juga gitu. Terutama untuk keseniannya lah. Dan juga untuk teman-teman yang punya potensi mungkin. Yang punya potensi yang pintar ngedit, yang pintar nulis, narasi dan lain sebagainya. Cari tempat di mana kalian bisa mengasah skill kalian. Jadi jangan kalian cari tahu skill lain sementara kalian itu nggak sadar kalau skill kalian itu ada di situ. Jadi daripada memperbanyak sesuatu lebih baik mempertajam sesuatu. Gitu sih kalau harapan untuk terutama teman-teman yang bergerak di bidang kesenian. Dan juga pesan satu lagi, jangan berhenti berkarya sih. Karena karya itu sesuatu yang ya sebenarnya kalau karya dijual tuh kayak gimana gitu. Iya. Karena karya itu bukan untuk dijual sebenarnya. Karya itu ya untuk diapresiasi. Cuman ya karena tuntutan pekerjaan mungkin ya, mereka membuat sebuah karya dan dikomersilkan itu boleh memang. Cuman kalau menurut saya sendiri ya alangkah baiknya ya untuk apresiasi aja sih. Kalau udah dengan hati itu memang beda. Kata-katanya teman-teman 2022 M Ikhmanu Taqwa. Quotes Sore ini. sore ini. Oke mungkin itu ya Kak apa obrolan kita malam ini sore ini udah Oke. panjang banget. Makasih Kak atas Oke, waktunya udah sama-sama. ngobrol panjang. Mungkin nanti di belakang aku mau ngobrol-ngobrol lagi juga Boleh. kan ada panjang lah pokoknya. Iya boleh. Makasih untuk waktu sekali lagi Kak teman-teman. Apa kita lanjut ke next video visit dalam sepekan bersama aku Mai dan Kak Ikhwan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.